Mungkin Anda heran, kalau Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kedua pemimpin besar kerajaan Majapahit itu, masih takut juga dengan orang sakti lain yang berasal dari Bali ini. Sebagaimana dikisahkan, bahwa di Pulau Bali ada seorang Raja Bali bernama Sri Gajah Waktera atau dalam Bedaulu, bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang dikatakan sebagai seorang pemberani serta sangat sakti. Sri Gajah Waktera mempunyai sejumlah pendamping yang juga sakti serta bijaksana. Mereka adalah Mahapati Ki Pasung Gerigis, Pati Kebo Iwa, keturunan Kiai Karangbuncing, Demung I Uduk Basur, Tumenggung Ki Kalagemet, Menteri Girikmana, Ki Tunjung Tutur di Tianyar, Ki Tunjung Biru, Ki Buan di Batur, Ki Tambiak, Ki Kopang, Ki Kalung Singkal. Sri Gajah Waktera menentang dan tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Majapahit, sehingga menimbulkan ketegangan antara kerajaan Bali dan kerajaan Majapahit. Seperti yang dituturkan dalam Wayan Suyasa, dalam tulisan di bawah ini bahwa dalam rapat yang diadakan oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi dengan para menteri kerajaan, Pati Gajah Mada menyampaikan sindiran secara halus melalui seorang pendeta istana atau pendeta Purohita, yang bernama Dang Hyang Asmaranata. Rapat akhirnya memutuskan bahwa sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, maka Kebo Iwa sebagai orang yang kuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Jalan yang ditempuh dengan tipu muslihat, yaitu Raja Putri Tribuana Tunggadewi mengutus Gajah Mada ke Bali dengan membawa surat yang isinya seakan-akan Raja Putri menginginkan persahabatan dengan Raja Bedahulu. Keesokan harinya berangkatlah Pati Gajah Mada ke Bali dan singkat cerita sampai di Sukawati, Gianyar. Di Sukawati Pati Gajah Mada dijemput oleh Ki Pasung Gerigis yang sudah mengetahui perihal kedatangan Pati Gajah Mada tersebut ke Bali. Selanjutnya Ki Pasung Gerigis mengantar Gajah Mada menghadap Raja karena diutus oleh Ratu Tribuana untuk menyampaikan pesan kepada Raja Sri Gajah Waktera. Di hadapan Raja Sri Gajah Waktera, Pati Gajah Mada menyampaikan maksud kedatangannya dan menyerahkan surat dari Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi yang menyatakan memohon agar Pulau Jawa tidak diserang dan juga untuk mempererat hubungan, maka Kebo Iwa diundang ke Majapahit untuk dinikahkan dengan salah satu putri kerajaan. Raja Sri Gajah Waktera yang gembira segera memerintahkan Kebo Iwa memenuhi undangan tersebut. Singkat cerita, Kebo Iwa dan Gajah Mada telah sampai di Majapahit. Di sana Kebo Iwa diminta memperlihatkan kesaktiannya sekaligus menolong rakyat yang dilanda kekeringan. Saat itu pula Kebo Iwa menggali tanah untuk menemukan sumber air dengan tangan kosong. Saat cukup dalam galian itu, Gajah Mada memerintahkan prajuritnya menimbun lubang itu dengan batu sampai rata kembali dengan tanah. Merasa telah membunuh Kebo Iwa yang sakti, Gajah Mada menyayangkan kalau orang hebat seperti Kebo Iwa harus mati dengan cara seperti itu, tapi itu demi cita-citanya untuk menyatukan Nusantara. Tetapi, tiba-tiba batu-batu yang ditimbunkan melesat kembali ke angkasa dibarengi dengan teriakan prajurit Majapahit yang terhempas batu. Dari dalam sumur, keluarlah Pati Kebo Iwa, yang ternyata tidak mati dan masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Pati Gajah Mada terkejut, menyaksikan Pati Kebo Iwa yang masih perkasa, dan beranjak keluar dari lubang sumur. Kesaktian Pati Kebo Iwa sungguh menyulitkan usaha Pati Gajah Mada untuk menundukkannya. Pertempuran antara keduanya masih berlangsung hebat, namun amarah dan dendam Pati Kebo Iwa mulai menyurut dan rupanya Pati Kebo Iwa tengah bertempur seraya berpikir. Dan apa yang tengah dipikirkan olehnya, membuat dia harus membuat keputusan yang sulit. Kebo Iwa, dalam hati. Kerajaan Bali pada akhirnya akan dapat ditaklukkan oleh usaha yang kuat dari orang ini. Keinginannya untuk mempersatukan Nusantara agar menjadi kuat kiranya dapat aku mengerti kini. Namun apabila aku menyetujui niatnya dan ragaku masih hidup, apa yang akan aku katakan nantinya pada Baginda Raja sebagai sangkalan atas sebuah prasangka pengkhianatan?
Mengetahui keinginan yang kuat dari Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara, Kebo Iwa akhirnya memberitahukan Gajah Mada kelemahan dirinya agar ia bisa dikalahkan. Gajah Mada yang kewalahan merasa keheranan mendengar itu dan langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Kebo Iwa. Setelah menyerang kelemahan Kebo Iwa yang akhirnya membuat Kebo Iwa sekarat, ia berkata pada Gajah Mada semoga ia dapat menuaikan sumpah palapanya. Mendengar pernyataan itu, Gajah Mada bersedih karena harus kehilangan orang hebat seperti Kebo Iwa. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.